tepungking kelak. Aneh? Ya, judul ini pastilah terdengar agak sedikit aneh. Tapi itu mungkin bagi sebagian orang yang dia hidup dan dibesarkan bukan dari asinnya air laut dan gelombang laut Cina Selatan, atau berenang di air sungai berwarna coklat dan terasa payau di lidah ini. Bagi kami, mendengar judul itu biasa saja. Tidak ada yang aneh. Awak yang aneh tuh menyebut laut negeri kita ini masih dengan nama Laut Cina Selatan. Namanya sekarang Laut Natuna Utara. Buang Cinanya, ganti dengan Natuna, sergah Mahmud. Di saat saya yang sebenarnya sejak mengucapkan itu sudah sadar kalau apa yang saya ucapkan salah. Tapi apakan daya, inilah mungkin yang dikatakan orang, telajak perahu boleh ditarik, telajak mulut kita kena pekik. Kawan saya Mahmud memang begitu orangnya. Pantang baginya kalau negeri ini diusik. Apalagi sampai ada yang mengaku-ngaku kalau laut kita itu adalah wilayah kepunyaan negara mereka. Beramuk pun kawan saya itu mau. Jangan coba-coba, tepungking nanti, ujar Mahmud dengan nada tinggi. Setinggi nadanya kalau ada yang mengaku-ngaku paling berjasa membangun negeri ini. Hanya karena ingin dipilih menjadi pemimpin. Padahal yang terpilih itu bukannya karena jasa atau pangkat jabatannya, tapi karena dipercaya. Berilah keyakinan dengan membangun kepercayaan, bukan dengan mengambung-ambung junjungannya, bersorak dan berteriak-teriak. Tepungking kelak. Kata kelak itu maknanya sama dengan nanti. Kalau kata tepungking ini sudah puas saya cari di kamus dan coba juga berselancar di samudera Google, saya masih belum bertemu. Tapi saya yakin kata lain dari tepungking itu adalah terjungkal. Artinya terguling, terjatuh, tersisih atau kalah. Misalnya dalam sebuah pertandingan atau sebuah percaturan politik dan lain-lain sebagainya. Terjungkal itu dari kata jungkal. Tapi terpongking, saya tak dapat berjumpa pula dengan kata pongking sebagai kata dasarnya. Sudahlah, yang penting kita paham. Dan istilah ini masih hidup di antara kami di negeri ini. Di negeri Melayu yang luas dan besar, sehingga ada yang menyebutnya dengan istilah Melayu Raya. Wow. Tepungking kelak. Cobalah ucapkan dengan aksen seperti itu. Aksen orang Tambelan. Tahu Tambelan? Atau pernah pergi ke sana? Kalau belum, sebaiknya pergilah. Ke sebuah pulau kecil bagai surga yang tersembunyi keindahannya. Pulau yang terletak di tengah laut bentangan sepanjang Laut Natuna Utara. Dulunya menjadi lintasan sejarah dari Pulau Penyengat untuk pergi ke Mempawah. Kini dia menjadi sebuah kecamatan yang dulu disebut bagian dari Kecamatan Pulau Tujuh. Tapi Kecamatan Tambelan lebih memilih masuk ke dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Bintan dan tidak bergabung ke Natuna atau Anambas, pulau-pulau romantisme mereka di masa lalu. Pulaunya eksotis, lautnya membiru, penduduknya mungkin tak sampai 5.000. Ada sebuah bandara kecil yang baru berdiri di sana, terletak di seberang pulau, karena ada teluk melengkung seperti huruf U. Nama bandara itu diusulkan bernama Adnan Kasim. Siapa dia? Dia adalah Bupati Kepulauan Riau pertama, jauh sebelum negeri ini menjadi provinsi dengan nama yang sama. Hebat kan? Dari pulau kecil itu dia berasal,
kemudian menjadi seorang polisi, lalu menjadi seorang bupati. Ada juga nama-nama orang Tambelan lain yang hebat, seperti Rusmawi Rifin, orang Tambelan yang menjadi dokter pertama dan pernah menjadi Kanwil Kesehatan Provinsi Riau. Ada juga Jauza Ahmad yang pernah menjadi Dirjen Pendidikan Dasar di Kementerian Pendidikan, dengan tanpa mengurangi rasa hormat pada orang Tambelan lainnya yang hebat-hebat. Memang Tambelan menarik, tapi yang paling menarik adalah logat dan aksen orang Tambelan ketika bercakap, berbicara. Selalu cakapnya bergelombang, bagai gelombang lautan yang indah. Ketika mendengar orang Tambelan bercakap, tak tahu kita bila saatnya apakah dia bergurau atau dia sedang marah. Karenanya semua mengalun, terasa ramah dan indah. Bala kau ya, tengoklah hari H, percayalah cakap aku, betul, terpongking kelak. Begitulah kira-kira, walaupun tidak sama. Begitu cakap kawan saya waktu itu dengan aksen Tambelannya yang entah hampir marah atau setengah marah atau memang sedang marah. Saya berkesimpulan dia itu lagi marah besar, tapi ya begitulah nadanya. Kawan saya Mahmud tersenyum. Sekarang ini kan lagi musim marah-marah juga tuh. Ada presiden marah kepada menterinya, walaupun itu menjadi marah yang paling terlama tersimpan. Bayangkan, 10 hari marah itu baru bisa diketahui oleh rakyatnya. Ada juga anggota DPR marah-marah dengan mitra kerjanya, pimpinan perusahaan tambang emas negara ini. Walaupun punya usaha tambang emas, tapi bukannya dapat untung, tapi malah lumbung hutang yang menggunung. Kadang memang aneh juga, emas itu kan ukuran harta paling tinggi di dunia. Dan kalau saja kita bisa menambangnya, wow, alangkah hebatnya. Seharusnya kita akan menjadi kaya raya, bukan malah berhutang 30 tahun lamanya, ujar Mahmud bagai tak berselera nada akhirnya. Saya agak pastilah pimpinan perusahaan tambang emas terbesar di negeri kita ini adalah seorang ahli pantun, Mut. Dan mungkin dia sedang menerapkan nilai-nilai 4 baris pantun itu menjadi 1 baris saja. Ya mirip dengan ada yang mencoba mengubah Pancasila menjadi Ekasila. Kawan saya Mahmud tampak keningnya berkerut. Dengan cepat dia menoleh ke arah saya. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. Dan kalau diperas menjadi 1 kalimat, berhutanglah sampai mati. Betul juga cakap awak tu. Luar biasa otak awak ni. Sungguh bergeliga. Nampak wajah kagum Mahmud kepada saya. Dan wajah seperti itu jarang-jarang bisa saya jumpa. Biasanya wajah kawan saya itulah dengan temberangnya tampak mengagumkan. Walaupun lama-lama saya melihatnya kadang-kadang memuakkan. Mahmud tak pernah ke Tambelan, makanya dia tidak menguasai topik pembicaraan kami ini. Makanya dia kagum dengan pikiran-pikiran saya hari ini. Begitulah kira-kira kita kalau berkawan. Jika ada kawan kita yang terus dipuji, kita doakan saja, jangan iri. Doakan hatinya tidak berubah. Tapi kalau ada pujian yang singgah kepada kita, jangan juga besar kepala. Apalagi mencari pujian sampai membuat drama sebabak, sujud menyembah agar terlihat tak berdaya dan lemah, agar masyarakat percaya bahwa kita sudah berjuang dengan susah payah sampai titik terendah. Terpongking nanti. Yang terpongking yang mana? Dan yang terpongking itu siapa? Tanya Mahmud dengan nada tak sabar kepada saya. Tak ada orang Tambelan yang terpongking. Hanya yang mengucapkan kalimat itu dulu. Terpongking kelak itu adalah orang Tambelan. Dia mengucapkan kepada saya dan ada satu kawan lain yang menjadi saksi. Jadi kami bertiga. Cerita ini terjadi kira-kira hampir 5 tahun yang lalu, tepatnya 2 hari menjelang hari pencoblosan pemilu. Ya,
pemilu kepala daerah negeri ini. Hiruk pikuk 5 tahun yang lalu itu bukanlah kepalang, dan saya yakin banyak di antara kita yang mengenang. Ya, hampir sama nanti di Desember ada 6 kabupaten dan 1 provinsi. Dan saya tak mau mengatakan di mana kejadian itu terjadi. Yang jelas, menjelang 2 hari itu kami bertemu. Dan kawan dari Tambelan itu mulai membuka cerita. Jangan sombong. Jangan merasa di atas angin. Ini negeri bertuah. Calon awak itu terpongking kelak. Kawan yang diceritakan itu nampak ternganga. Dia macam tak percaya. Bagaimana mungkin terjadi? Kekuatan sudah disusun, nama sudah dilambung, jasa sudah diurai, harta sudah diserak. Tak mungkin terpongking kelak. Sampai pada hari penentuan, kami kembali bertemu. Kawan yang yakin dengan jagoannya itu tertunduk pasrah. Betul kan? Terpongking, kataku. Saya hanya menatap dingin saja. Karena saya tahu, kawan saya orang Tambelan itu bukanlah seorang dari lembaga survei yang jualan hasil kemana-mana, atau seorang peramal yang memanggil jin di mana-mana. Saya tahu dia hanya menebak-nebak saja. Dan ternyata tebakannya tepat. Dan kami hari itu semua dipaksa percaya dengan dia. Ya, lagi-lagi kepercayaan bisa kita dapatkan dari mana-mana. Tapi kalau orang sudah tak percaya, terpongkinglah nasibnya. Kita memang harus temberang, jangan lagi tertunduk-tunduk. Kalau negeri diusik orang